teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kembali lagi di channel YouTube GKJ Pekalongan. Dan saat ini kita sedang memasuki bulan keluarga tahun 2024 dan sudah sampai ke persekutuan doa yang ketiga. Nah, di persekutuan doa yang ketiga ini kita akan membahas tema tentang pengharapan. Nah, sebelum masuk ke topiknya nih, kita mau memperkenalkan diri dulu. Di sebelah kanan saya ada Mbak Cindy, di sebelah kiri saya ada Mas Noel, dan saya sendiri Agatha. Nah, ngomongin soal pengharapan nih teman-teman. Kan biasanya kita sebagai anak-anak muda, sebagai remaja, disclaimer dulu. Ini kita mungkin akan ngomongin dari point of view remaja pemuda mungkin ya, supaya kita bisa lebih menghayati lagi gitu. Nah, di kehidupan remaja pemuda ini kan kita masuki kehidupan sosial media gitu ya. Kita banyak menghabiskan waktu di dunia online, di sosial media. Nah, di mana sosial media itu kayak menuntut kita untuk selalu berekspektasi atas apa yang orang berikan kepada kita. Misalnya like, atau mungkin komen, atau mungkin subscriber gitu-gitu ya. Nah, itu kan kadang buat kita kayak stres, kayak jadi FOMO sendiri, takut kehilangan momen gitu-gitu. Kalau teman-teman sendiri pernah ngalamin itu nggak? Dari sini dulu mungkin. Pernah sih pastinya, apalagi kalau sekarang kan yang namanya sosial media itu kita jadi lebih gampang compare, membandingkan diri kita sendiri dengan yang lain gitu ya. Kayak kok dia bisa ya sukses di kayak gini, padahal kesempatan kita sama, tapi kok aku nggak bisa ya sesukses dia, kok aku bisa merasa tertinggal ya. Padahal aku sudah melakukan yang terbaik dan lain sebagainya. Tanpa bisa dipungkiri, pastinya aku juga sering merasa tertinggal sih melihat kesuksesan orang-orang, melihat orang-orang itu bisa mendapatkan apa yang mereka mau, seperti itu. Dan kalau ditanya gimana rasanya, pasti merasa sedih sih, pasti kayak kok aku nggak bisa tapi mereka bisa. Merasa dikejar-kejar. Iya, merasa dikejar, apalagi dari orang tua juga pasti berekspektasi banyak. Kamu tuh coba ke sini, ke situ kan pasti kayak gitu ya. Apalagi ada sosial media, kan bisa kamu lihat di sini banyak informasinya, kok kamu nggak bisa, pasti kayak gitu. Kalau dari Noel pernah ngalamin gitu nggak? Iya sih, sama. Kalau dari segi diriku sendiri mungkin agak sama kayak Cindy, tapi lebih ke ketika melihat orang-orang lain punya prestasi-prestasi seperti itu, kadang dari diri sendiri itu malu untuk nge-share prestasiku sendiri gimana sih gitu. Jadi ada rasa tertekan di media sosial itu sih mungkin. Nah, kalau dari teman-teman sendiri caranya biar terbebas terlepas dari perasaan itu gimana gitu. Tapi Mbak Gata sendiri pernah nggak? Pernah dong, pasti. Sama kayak kamu tadi kan, pasti kayak ngerasa, apalagi di usia kita yang 20-an ini kan pasti kayak ngelihat teman-teman kita ada yang udah nikah, ada yang udah lulus, ada yang udah punya kerja, ada yang tiba-tiba udah punya anak, sedangkan kita tuh kayak kadang ngerasa stuck gitu loh. Nah, mungkin itu jadi kayak tekanan sendiri buat kita gitu. Kalau untuk cara melepas sih sebenarnya susah ya, apalagi kita kan hidup dengan sosial media dari umur kita belasan kan. Jadi kayak nggak bisa terlepas juga hidup kita dari sosial media. Dan cara untuk biar nggak FOMO, tidak merasa tertinggal, sebenarnya belum bisa sih. Kalau aku pribadi ya belum bisa lepas dari rasa-rasa seperti itu. Kalau Noel tuh Mbak Gata gimana? Ketertinggalan ya. Iya, rasa ketertinggalan. Kalau aku sih nggak terlalu ngikutin, tapi kadang ada rasa iri, kayak kok ada tren kayak ini, kok aku nggak bisa sih ngikutin kayak ini. Terus di situ mulai tuh kepikiran overthinking, gimana kapan sih aku bisa nge-share apa yang aku punya itu. Itu sih. Tapi mungkin ini ya tergantung orangnya juga ya. Ada tipe orang yang terlalu mikirin pendapat orang lain, ada yang bodo amat. Benar. Nah, mungkin cara menguranginya dengan bersikap bodo amat dan mungkin tetap kembali ke topik kita tadi, tetap punya pengharapan sendiri sama Tuhan gitu. Kalau misalnya ya
ya udah itu kehidupan teman-teman kita, kehidupan orang lain, dan kita tetap punya pengharapan sendiri ke Tuhan bahwa Tuhan bakal mampuin kita dengan jalan kita masing-masing gitu, nggak harus sama dan persis kayak teman-teman kita yang lain gitu. Nah, oh ya teman-teman, by the way ini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan ya, jadi nanti mungkin kita akan jawab-jawabin pertanyaan yang ada di sini. Dan yang kedua itu, mengapa harapan itu penting dan apa yang membuat kita tetap berpegang pada pengharapan? Kalau dari Cindy sendiri gimana? Kalau aku, setiap orang pasti punya pengharapan ya Mbak. Tapi yang menjadi dibingungkan adalah bedanya pengharapan dengan ekspektasi. Kayak tadi kata-kata ekspektasi udah muncul ya dari jawaban kita. Nah, bedanya sama pengharapan itu kira-kira apa sih? Aku sih mungkin kalau yang aku tahu pengharapan itu di dalam Kristen sendiri itu, pengharapan itu adalah sebuah cara kita memandang masa depan, di mana masa depan itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dari awal, dan di mana ketika kita memandang sebuah masa depan itu nanti kita nggak lagi tuh ragu akan apa yang akan kita dapatkan, nggak khawatir ya. Iya, karena di setiap jalan yang kita temui itu pasti kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Nah itu mungkin pengharapan dari sisi Kristiani ya. Tapi untuk kayak ekspektasi itu, kalau aku mikir sih mungkin ekspektasi itu lebih ke apa yang kita angan-angankan. Jadi di dalam pikiran kita itu nganganin itu terus, dan itu ngebuat kita bukan hanya merasa punya apa istilahnya, punya tujuan hidup, tetapi di situ kita kadang karena ini bukan berharap dengan Tuhan ya. Jadi ketika kita berekspektasi itu ada rasa kegelisahan, jadi karena kita terlalu terfokus pada. Dari sini aku bingung sih, makanya aku nanya. Dari Mbak Kati gimana? Kalau sebenarnya kalau menurut aku perbedaannya agak tipis ya. Kalau pengharapan itu mungkin tadi yang dikatain Noel, jadi pengharapan itu lebih ke sifat berserah mungkin ya. Jadi kayak itu menurut aku ya, tapi salah juga. Itu mungkin lebih ke sifat berserah ke Tuhan. Jadi kita berpengharapan bahwa Tuhan itu bakal mimpin, bakal ngasih jalan yang terbaik buat kita, bakal ngasih jalan kita masing-masing gitu. Kalau ekspektasi mungkin lebih ada obsesinya gitu ya. Jadi kayak kita membebankan sesuatu ke diri kita gitu. Kalau contohnya nih, aku berekspektasi aku bisa lolos ujian gitu. Jadi kayak aku membebankan itu ke diri aku sendiri gitu, kayak aku harus lolos ujian. Jadi kalau misalnya aku udah berusaha dan ternyata aku masih gagal, itu jadinya aku kayak ngerasa kecewa, sedih. Mungkin juga ada orang-orang yang stres, depresi kayak gitu-gitu loh. Jadi mungkin karena itu sebuah obsesi kita buat lolos ujian, jadi itu kayak beban sendiri buat kita. Sedangkan berpengharapan tuh kalau buat aku mungkin ya udah, aku berharap aku lolos ujian, aku belajar yang terbaik, aku kasih yang terbaik. Urusan nanti lolos atau enggaknya mungkin itu jalan Tuhan sendiri gitu. Kalau mungkin buat aku gitu ya. Berarti kalau bisa aku simpulin, pengharapan tuh lebih berharap bersama Tuhan, dengan bersandar bersama Tuhan gitu ya. Kalau ekspektasi itu lebih ke mengandalkan kemampuan sendiri gitu ya. Ini menarik sih, karena sama ini aku nggak tahu bedanya, dan aku selalu lebih condong ke ekspektasi, kurang berpengharapan dengan menyerahkan seluruhnya pada Tuhan. Karena aku kayak aku masih melihat aku melakukan dulu, habis itu baru terakhirnya baru diserahkan ke Tuhan. Tapi kayaknya kalau untuk berpengharapan itu dari awal kita udah berserah kepada Tuhan dengan melakukan yang terbaik gitu ya. Iya. Dan menurutku juga pengharapan harus disertai sama tindakan. Kalau misalnya kita cuman berpengharapan aja tanpa ada tindakan, kan jatuhnya kayak apa ya, omong kosong gitu nggak sih? Kayak betul. Aku berharap aku lolos ujian tapi aku nggak ngelakuin apa-apa gitu, kayak ya udah aku tiduran aja, paling aku juga lolos ujian kayak gitu loh. Jadi kayak nggak ada tindakan kita, jadi kayak kosong juga gitu.
Nah, kalau menurut kalian nih, terlalu berpengharapan itu bagus atau enggak sih? Enggak, ini. Kenapa Pak enggak? Karena sebuah pengharapan yang apa istilahnya berlebihan itu kan kita menuntut kalau apa yang kita harapkan itu harus terjadi gitu. Kalau berharap berlebihan kan pasti pikirin terus tuh. Aku pengen berharap ini, aku pengen berharap ini, aku pengen berharap ini, aku pengen berharap ini. Walaupun ada sangkut paut dengan doa, aku berdoa nih supaya pengharapanku ini terkabul. Tetapi kan apa yang dikehendaki Tuhan itu kan kadang nggak sesuai sama kehendak diri kita kan. Jadi kalau berlebihan itu kadang masuknya mungkin ke arah ekspektasi itu. Kalau Cindy? Kayaknya berharap terlalu banyak bener sih bakal jadi omong kosong itu tadi. Kayak kita berharap gitu tanpa menghadapi realita di depan kita. Berarti harus tetap sadar akan realita yang ada dan ngelakuin sesuatu yang bisa mungkin mewujudkan harapan kita dengan tetap berserah sama Tuhan gitu kali ya. Tapi sebaliknya nggak berharap juga kayaknya kita akan gila ya tanpa pengharapan. Iya, kosong nggak sih? Iya, karena kita terkungkung gitu ya tanpa ada harapan ke depan. Oke. Terus ini tadi kan udah sempat dibahas nih tentang realita. Terus gimana sih caranya imbangin pengharapan sama realita yang ada? Ya itu tadi mungkin berharap sesuatu, tetapi kita juga melakukan apa yang kita bisa. Tetap ada tindakannya berarti ya. Kalau Cindy? Pastinya kita nggak boleh terlalu banyak berpengharapan atau tidak berpengharapan sama sekali sih, karena kalau kita harus seimbang ya. Kita melakukan yang terbaik, tetapi kita juga berdoa untuk berpengharapan agar apa yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi cara berdoa berpengharapan itu gimana sih? Apakah kalau misalnya kita berdoa terus nih, kita berpengharapan terlalu banyak, menurut teman-teman Tuhan bakal marah gitu. Ini kok anaknya minta terus sih gitu? Iya. Entah ya. Kalau marah atau enggak tahu ya, tapi kan kita jadi takut. Kalau gimana tadi berdoa dengan pengharapan gitu ya. Kalau aku mungkin itu tadi ya, lebih ke arah berserah gitu loh. Jadi kayak ya aku udah ngelakuin ini, aku bilang sama Tuhan mungkin aku pingin A, pingin B, tapi dengan tetap nunjukin usahaku yang ada. Terus balik lagi tadi kayak tetap sisanya aku serahin gitu loh ke Tuhan. Jadi tetap aku punya pengharapan, tapi aku juga ngelakuin usaha itu gitu. Jadi nggak jatuhnya kayak terlalu berekspektasi gitu. Cuma meminta gitu ya. Iya, cuma meminta, benar. Kalau Noel? Tadi aku bilang tapi aku agak lupa. Ini kalau ketika kita berdoa itu kan pasti kan ada rasa apa istilahnya, bukan santai, rasa aman, itu benar rasa sih. apa istilahnya dipedulikan. Karena memang ketika kita berpengharapan dengan berdoa, kita berharap kita mengutarakan ke Tuhan, itu kan pasti kan kita ngerilis apa yang kita inginkan. Dan di situ kita mengerti bahwa Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu mengerti kan. Dan itu sih mungkin yang membuat pengharapan ini benar-benar penting gitu. Tapi kalau misalkan pengharapannya tidak terpenuhi gimana? Nah itu kan lagi-lagi kembali ke realita. Berpengharapan boleh, tetapi apa yang kita lakukan itu udah cukup belum. Tapi bukan dengan menyalahkan diri yo. Kadang kan orang berharap nih, aku berharap ini, aku udah ngelakuin sebanter-banterku, tapi ternyata gagal atau gimana, dan itu terus nyalain diri sendiri. Aku
harus lebih keras nih, aku harus lebih kencang lagi belajarnya gitu. Dan itu menurutku nggak baik sih. Iya. Terus nah itu kalau nyamain ke apa istilahnya tadi tidak terpenuhi. Nah kalau tidak terpenuhi, kembalikan lagi itu pada Tuhan bahwa oh ternyata itu bukan kehendak Tuhan mungkin. Oh betul. Kalau tidak terpenuhi mungkin kalau dari anak-anak muda yang sekarang nih mungkin bilangnya kayak kita pasti sedih, kita pasti marah gitu. Jadi kayak ya kita harus sadar dulu emosi kita gitu. Kalau misal kita sedih, kita marah, ya itu hal yang wajar gitu loh. Tapi jangan berlarut-larut. Jadi kayak kita sedih, terus kecewa, terus marah, terus ya kita mau nggak mau ya harus bangkit gitu, harus kembali punya pengharapan yang baru gitu. Kayak yang tadi Noel bilang, mungkin dengan kita naruh pengharapan baru ke Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan punya jalan yang lebih baik gitu, dan kita juga tetap usahakan itu gitu. Kalau misalnya kita gagal ke hal yang A gitu dan ternyata itu memang bukan buat kita, ya kita coba cari lagi jalan lain nih, barangkali ada jalan yang memang lebih baik gitu buat aku. Dan kita pengharapan lagi, aku berharap kali ini mungkin Tuhan bisa tuntun aku. Kalau misalnya itu bukan rezeki kita lagi, ya kita berpengharapan lagi, bangkit lagi gitu sih. Berarti artinya pengharapan tetap harus disertai dengan realita. Kita melakukan yang terbaik, tetapi ketika tidak terpenuhi berarti artinya pengharapan kita tidak sesuai dengan itu. Aku punya ayat yang cocok tuh buat itu. Wow. Nih di Roma 12 ayat 12. Oke. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mungkin itu itu inti dari ini itu. sih. Ya, itu inti kita. Bahasan kita. Wow. Oke. Mungkin dari Cindy dulu. Apa? Kalau misalnya kamu punya sesuatu terus punya pengharapan ternyata nggak terpenuhi, kamu gimana biasanya? Pasti sedih sih. Dan aku tipe orang yang cukup berlarut-larut dalam sedih sih. Jadi jawaban dari Noel dan Mbak Gata tadi cukup menyadarkan aku dalam bagaimana cara kita memvalidasi kalau kita lagi sedih, tetapi kita tidak boleh berlarut-larut dan kita harus bangkit lagi dan memiliki pengharapan yang baru. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu bisa diaplikasikan dengan problem-problem yang dialami oleh anak-anak muda ataupun mungkin dari orang tua kita gitu ya. Mungkin anak-anak muda yang sedang menantikan momongan. Betul. Atau mungkin anak-anak muda yang sedang cari kerja, atau mungkin yang sedang ingin menikah gitu-gitu ya mungkin ya, atau mungkin orang-orang tua yang sedang menantikan cucu atau menantikan apa gitu ya. Mungkin itu bisa relate dengan keadaan kita semua sekarang, jadi bisa dipakai di segala aspek gitu. Terus yang terakhir nih teman-teman, sebenarnya penting nggak sih memiliki harapan itu dan kenapa? Kalau dari siapa dulu nih? Cindy dulu? Menurutku penting banget ya, karena kita kalau ya itu tadi kita nggak ada pengharapan tuh gila. Iya, itu pengharapan adalah salah satu cara untuk membuat kita tetap waras dalam menjalani hidup yang sangat kompleks ini. Dan kita teman terbaik dalam kesesakan. Iya betul. Oh iya betul, teman terbaik dalam kesesakan itu keren sekali. Gitu. Kalau nggak salah tuh aku pernah, nggak tahu ya ini salah atau enggak ya, aku pernah dengar gitu katanya kalau misalnya orang depresi itu mereka kayak kosong, emosinya kosong, jadi mereka ngerasa kayak ya udah mereka ngejalanin hidup, ya udah tinggal ngejalanin hidup aja gitu loh tanpa ada harapan apa-apa. Dan mungkin itu yang tadi sini bilang, berpengharapan itu bisa menjadikan kita tetap tetap waras. Iya, waras dan mempunyai tujuan hidup. Iya, benar. Jadi nggak kosong gitu. Jadi nggak monoton hidup kita. Kalau Noel? Kalau aku sih penting banget ya pengharapan itu, karena
lagi-lagi kan ketika kita ya manusia kan pasti kan melakukan sesuatu di hidup kan pasti kan nggak tahu nih apa yang bakal terjadi ke depan nih gitu kan. Jadi ketika kita diperhadapkan sesuatu yang membuat kita kecewa, membuat kita down, tertekan atau sampai ada keinginan bunuh diri itu dengan kita berpengharapan bahwa mungkin di dalam kesesakan ini, di dalam rasa tertekan, di dalam rasa khawatirku, aku berharap kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan janjinya yang dimana aku bisa lepas dari hal-hal seperti ini. Itu sih Mungkin Iya. cobalah untuk memberikan kesempatan sekali lagi untuk pengharapan, meskipun Benar. pengharapan kita sebelumnya itu sudah tidak terpenuhi. Tidak. Coba lagi sekali lagi. Karena tadi itu bagus banget sih yang dari Roma berapa tadi? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan dan bersabarlah dalam kesesakan. Itu relate banget sama kita semua dalam segala aspek sih kalau menurutku ya. Iya benar. Oke. Dari teman-teman ada lagi yang mau dibahas? Cukup. Bahasan kita keren Bahasan. banget hari ini. Iya. Itu firmannya keren banget. Good. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan persekutuan doa yang ketiga ini. Semoga persekutuan doa ini bisa membuat kita lebih menghayati bulan keluarga ini untuk menaruh harapan kita lebih lagi ke Tuhan gitu. Dan sampai jumpa di konten-konten YouTube GKJ selanjutnya. Terima kasih. Dadah.